Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam juga. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang corporate social responsibility dan kesejahteraan sosial. Ya, corporate social responsibility merupakan sebuah kesepakatan dari World Summit on Sustainable Development di Johannesburg, Amerika Selatan 2022 yang ditunjukkan untuk mendorong seluruh perusahaan di dunia dalam rangka terciptanya suatu pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Ya, peran corporate social responsibility dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan good corporate governance, good corporate citizenship, dan good business ethic dari sebuah entitas bisnis, ya. Sehingga perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan shareholder atau pemilik modal, ya, tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder, ya. Jadi dengan adanya konsep corporate social responsibility ini, saya kembali mengingatkan bahwa perusahaan punya tanggung jawab lebih sebagai bagian dari kehidupan. Ya, ada ekonomi, sosial, lingkungan. Ya, jadi perusahaan tidak boleh hanya mementingkan kepentingan dari para pemilik modal saja, tapi perusahaan juga harus memikirkan kepentingan dari stakeholdernya. Karena tanpa stakeholder pun perusahaan tidak akan bisa bergerak. Tanpa dukungan dari stakeholder, perusahaan tidak bisa bergerak dan hidup serta bertahan. Kan perusahaan mana yang dijalankan oleh satu orang, kan tidak ada kan gitu ya. Yang namanya perusahaan itu terikat pada banyak orang. Ya, ada karyawan, ada konsumen, ada produsen, ya, ada penentu kebijakan, penentu regulasi, ada pihak pemerintah, dan berbagai macam pihak yang menjadi bagian penting dari negara tersebut, dari perusahaan tersebut. Ya, itulah kenapa kita harus memikirkan baik-baik bahwa konsep CSR itu benar-benar bertanggung jawab bukan hanya pada pemilik modal, pemilik perusahaan, atau karyawan saja, tetapi juga pada lingkungan perusahaan dan stakeholder yang menjadi bagian hidup perusahaan. Ya, tanggung jawab sosial perusahaan secara yuridis telah dinyatakan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Bab 5 Pasal 74. Dalam pasal tersebut dijelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan atas eksistensinya dalam kegiatan bisnis. Jadi kegiatan bisnis perusahaan itu benar-benar harus memikirkan stakeholdernya, harus bertanggung jawab terhadap stakeholdernya, ya, bertanggung jawab pada bagian-bagian perusahaan yang penting di dalam bagian perusahaan tersebut. Ya, contohnya begini saja. Kalau perusahaan itu ingin baik dengan kualitas karyawan, perusahaan harus memfasilitasi karyawan tersebut sehingga kualitas karyawan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Perusahaan tidak bisa menekan karyawan yang menjadi bagian dari stakeholdernya tanpa memfasilitasi. Ya, karena bagaimanapun
Di balik sebuah kebutuhan, pasti ada bagian-bagian yang diberikan kepentingan lebih. Ya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas stakeholder, ya harus difasilitasi. Contoh karyawan itu kan, difasilitasi dong karyawannya begitu, dengan baik. Kak, karyawan pun jadi meningkat. Kualitas dari stakeholder internal perusahaan pun jadi meningkat. Ya, itu bagian dari tanggung jawab. Jangan bisanya hanya menekan saja, tapi tidak memfasilitasi. Itu tidak bertanggung jawab artinya. Ya kalau perusahaan itu pingin baik, dia harus benar-benar memikirkan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahwa dia juga pingin berkualitas karyawannya fasilitasi. Pingin berkualitas konsumennya edukasi gitu. Ya contohnya apa? Konsumen harus beredukasi. Misalnya gini, ada produk baru keluar nih dari perusahaan. Tapi produk ini memiliki manfaat lebih untuk konsumennya. Ya fasilitasi konsumen itu dengan media informasinya. Contohnya ada media informasi di websitenya atau ada apa media informasi di Instagramnya dan berbagai macam media informasi yang memfasilitasi konsumen itu untuk mendapatkan informasi lebih tentang produk yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya itu merupakan tanggung jawab dari perusahaan juga. Jadi mengedukasi konsumen agar dia memahami produk kita secara baik itu lebih bagian dari tanggung jawab. Agar apa? Agar konsumen juga paham, oh ini kelebihan produk kita loh. Dengan itu diharapkan konsumen akan lebih percaya dengan produk kita. Karena dia benar-benar mendapatkan informasi penuh tentang produk kita. Dia tahu kelebihan dan kekurangannya apa. Dengan itu, maka akan menciptakan reputasi yang baik. Ya, karena berbagi informasi perusahaan itu kepada konsumennya. Reputasi baik inilah yang nanti akan menciptakan citra positif bagi perusahaan. Ya, jadi tanggung jawab perusahaan itu sangat luas. Bukan hanya acara seremonial saja, bukan hanya event tertentu saja, tetapi sampai tingkat detail-detail seperti memfasilitasi karyawannya, memfasilitasi konsumennya, memfasilitasi produsennya, dengan berbagai hal, dengan mitra, ya, dan lain sebagainya. Itu bagian tanggung jawab sosial. Ya. Karena perusahaan itu tidak bisa hidup sendiri. Perusahaan itu harus benar-benar melihat bahwa dia itu hidup dengan berbagai macam stakeholder dan shareholders. Ya, kemudian untuk melindungi perusahaan dari berbagai resiko tuntutan hukum, ya, kehilangan partner bisnis merupakan resiko terhadap citra perusahaan. Ya, tidak cukup hanya taat kepada peraturan undang-undang saja. Ya, jadi ingat tanggung jawab sosial perusahaan itu bukan hanya kita menjawab peraturan undang-undang saja, tidak. Tapi kita juga harus memikirkan bahwa corporate social responsibility itu bisa menimbulkan atau memberikan citra yang lebih baik lagi untuk perusahaan. Bisa meningkatkan reputasi untuk perusahaan. Ya, dalam berbagai cara dan bidang tentunya. Ya, tekanan secara nasional dan internasional sedang dan terus akan berlanjut untuk mempengaruhi perilaku bisnis dari perusahaan. Ya, tekanan ini datang antara lain dari para pemegang saham atau bisa juga datang dari lembaga swadaya masyarakat, bisa juga datang dari partner bisnis, terutama dari negara yang komunitas bisnisnya peka terhadap corporate social responsibility. Dan juga datang juga bisa dari advokat yang memperjuangkan kepentingan publik. Ya, jadi bertanggung jawab terhadap sosial, lingkungan,
Dan ekonomi itu merupakan bagian perusahaan bukan hanya untuk menjawab undang-undang saja, tapi untuk mempertahankan reputasinya, meningkatkan citranya, dan eh, menjauhkan perusahaan dari resiko terhadap citra yang negatif. Karena ingat kita tuh bekerja sama tidak sendiri. Perusahaan itu tidak bisa hidup dengan sendiri. Dengan lembaga swadaya masyarakat, kita juga harus baik, harus memiliki hubungan yang baik. Karena jika mereka mendukung, kan kita juga memiliki citra yang positif. Tentunya dengan strategi-strategi kita yang baik juga. Karena kita ini sedang berbisnis ya. Yang namanya berbisnis itu harus saling menguntungkan. Kalau kita bekerja sama dengan LSM pun diuntungkan, perusahaan pun diuntungkan. Ya, bukan hanya uang keuntungan itu, tidak. Seperti tadi kan ada lingkungan, ada sosial, ada ekonomi. Contohnya kita memfasilitasi kegiatan sosial lembaga swadaya masyarakat misalnya. Misalnya lembaga swadaya masyarakat itu berhubungan dengan pertanian. Ya kita fasilitasi aja. Misalnya kita bisa memfasilitasi pelatihannya, kita fasilitasi pelatihannya. Atau kita bisa fasilitasi barang-barang mereka yang mereka tidak bisa beli. Misalnya kita bisa fasilitasi traktor. Ya kita fasilitasi traktor saja. Kita bisa fasilitasi beberapa hal yang benar-benar dibutuhkan oleh LSM itu sebagai bagian dari kerjasama untuk meningkatkan reputasi yang baik, menciptakan reputasi yang baik, menciptakan jembatan yang baik terhadap lembaga swadaya masyarakat contohnya. Kemudian dari partner bisnisnya, kita bisa melakukan berbagai macam hal. Ya, jadi tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility itu merupakan bagian penting bagi perusahaan untuk saat ini ya. Karena dari situ kita bisa melihat apakah perusahaan itu memiliki reputasi yang baik atau citra yang baik. Perusahaan yang memiliki strategi strategi corporate social responsibility yang baik, dia mengikat banyak orang, mengikat banyak lembaga swadaya masyarakat, mengikat banyak partner bisnisnya, ya, itu dapat menciptakan reputasi yang baik karena dia bekerja sama dengan banyak hal. Ya, semakin besar kerjasama kita, semakin baik hubungan kita, tentunya pasti akan meningkatkan reputasi yang baik bagi kita. Ya, perusahaan harus memikirkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan itu bukan hanya uang ya. Ingat ya, kita jangan memberikan uang secara cuma-cuma. Tapi yang namanya kerjasama itu saling menguntungkan ke depannya. Ya, kalau kita hanya memberikan uang sekali saja, nanti akan menimbulkan sesuatu hal yang ketergantungan terhadap uang perusahaan. Karena bukan pelit ya. Yang namanya keuntungan perusahaan itu kan terbatas. Tidak selamanya seperti itu. Mungkin nanti ketika ada perusahaan itu sedang turun keuntungannya, maka dia tidak akan bisa memberikan lebih. Oleh karena itu, kerjasama yang terbaik adalah corporate social responsibility yang berupa strategi atau program. Ya, program yang berkembang bersama-sama dengan perusahaan. Jadi justru itu juga membantu perusahaan dalam ekonominya juga. Jadi ingat, bukan hanya ekonomi lingkungan sekitar yang kita bantu, tapi ekonomi perusahaan juga. Karena bagaimanapun tidak ada bisnis yang selalu naik. Tidak ada bisnis yang selalu turun. Semua itu fluktuatif. Ya, karena adanya fluktuatif itulah corporate social responsibility itu harus berkelanjutan. Yang memikirkan masa depan dari perusahaan itu. Lewat program corporate social responsibility itu. Jadi alangkah lebih baiknya perusahaan itu memikirkan bahwa contohnya adalah eh, program yang berkelanjutan. Kalau tadi kita kerjasama pertanian, kita buat program kerjasama pertanian secara berkelanjutan. Dari mulai mengedukasi pelatih para petaninya dengan pelatihan-pelatihan berjenjang. Misalnya tiap 3 bulan sekali kita datangkan ahli pertanian untuk membantu mengedukasi petaninya. Kemudian kita membantu juga bagaimana menggunakan teknologi-teknologi pertanian terbaru. Ya, tapi bukan kita yang ikut kalau misalnya perusahaan itu tidak paham tentang pertanian, ya tidak perlu ikut gitu. Yang penting itu bisa penting bagi petani itu. Ya kita datangkan saja dengan program CSR ini kan, edukasi masyarakatnya, edukasi para petaninya, datangkan orang yang benar memahami bagaimana cara menggunakan teknologi-teknologi pertanian yang terbaru, dan lain sebagainya. Hal itu akan jauh lebih baik dan membantu kinerja perusahaan nanti ke depannya.
Apalagi kalau perusahaan kita memiliki program yang cocok banget tuh dengan produknya. Misalnya kita produknya pupuk misalnya. Nah, dari produk pupuk itulah dengan adanya program kerjasama pertanian itu, petani bisa membeli pupuk dari kita. Ya, itu kan membantu membantu perusahaan juga tuh, ekonomi perusahaan juga. Apalagi jika program itu semakin lama semakin besar. Ya, semakin lama semakin besar. Nah, program-program yang besar itulah yang menghasilkan hal-hal baik bagi perusahaan ke depannya. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami bahwa untuk menciptakan hal baik itu kita harus memikirkan program yang berkelanjutan. Ya, program corporate social responsibility yang bertanggung jawab bukan hanya pada shareholders tapi juga para stakeholder, ya, dan para publik perusahaan. Oke. Corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ya, corporate social responsibility merupakan bagian dari permasalahan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial pada umumnya terkait dengan masalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, terutama kebutuhan-kebutuhan bersifat dasar. Ya, jika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang miskin atau dengan kata lain tidak sejahtera. Ya, jadi kesejahteraan sosial terkait dengan tingkat kemiskinan yang ada dalam masyarakat. Kemiskinan sendiri mempunyai banyak rentetan persoalan yang perlu dicermati jika negara ingin berhasil dalam menanggulangi kemiskinan. Publik, salah satunya masyarakat, yang merupakan satu publik terbesar, memiliki konsep kebutuhan akan kesejahteraan. Ya, yaitu kesejahteraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Bukan hanya uang. Dan perusahaan harus memikirkan itu baik-baik. Ya, bisa saja dengan membuat program mitra itu kita bisa mengajak para masyarakat yang memiliki hidup yang kurang sejahtera ikut mitra bersama kita, bekerja sama dengan kita, menjalankan program kita. Dari situ nanti akan menghasilkan meningkatkan perekonomian dia secara pribadi. Itu jauh lebih baik menurut saya, karena yang dibutuhkan dalam kebutuhan dasar itu bukan sekali-kali, tapi setiap hari. Karena kan makan setiap hari, tidak sekali-sekali kan. Makanya dengan memberikan program yang berkelanjutan itu akan lebih bermanfaat menurut saya. Tentu dengan fasilitasnya ya. Jangan memberikan program tapi tidak mengedukasi. Tidak memberikan fasilitas lebih. Misalnya gini, kita ingin meningkatkan kesejahteraan orang tersebut. Tapi kita tidak mengedukasi dia tentang program kita. Supaya dia bisa hidup di program kita harus edukasi dia dengan baik. Nah, edukasi baik inilah yang menjadi bagian tanggung jawab perusahaan untuk memfasilitasi itu. Karena kan tujuan kita membuat dia sejahtera, bukan membuat dia pusing dan tertekan. Ya, untuk mesejahterakan masyarakat, kita bisa dengan program mitra misalnya, kemitraan atau kemitraan pengolahan limbah, apapun lah kemitraan itu yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi program corporate social responsibility itu benar-benar harus memikirkan kebutuhan itu. Karena yang kita inginkan adalah dukungan kan. Dukungan dari publik, dukungan dari berbagai macam masyarakat. Ya, artinya kita harus bisa memenuhi apa yang mereka butuhkan kan. Kita harus bisa memfasilitasi itu gitu. Agar mereka mengikuti kita.
Tentu dengan berbagai macam hal ya, yang baik juga, yang positif juga. Karena itu dapat menghasilkan, jika program kita baik dan positif, itu dapat menghasilkan hal positif bagi perusahaan ke depannya. Ya, oke. Kesejahteraan terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi manusia pada zamannya, dan oleh karenanya upaya peningkatan kesejahteraan harus disesuaikan dengan tantangan-tantangan yang dihadapinya. Ya, proses globalisasi bergerak sejalan dalam tiga arena kehidupan manusia, yaitu arena ekonomi, politik, dan budaya. Ya, di dalam arena ekonomi, proses tersebut mempengaruhi pengaturan-pengaturan sosial dalam produksi, pertukaran barang, distribusi, dan konsumsi baik barang maupun pelayanan. Ya. Dalam arena politik, proses globalisasi menyatakan diri di dalam pengaturan sosial dalam kaitannya dengan konsentrasi serta aplikasi kekuasaan. Ya, dalam arena budaya, proses globalisasi menyatakan diri di dalam pengaturan sosial dalam kaitannya dengan pertukaran dan ekspresi simbol mengenai fakta, pengertian, kepercayaan, selera, dan nilai. Ya, upaya perwujudan kesejahteraan sosial perlu dilakukan, bukan saja melalui perencanaan jangka pendek, namun juga perencanaan jangka panjang. Terkait dengan ini, Bappenas telah menyusun perencanaan yang komprehensif untuk pembangunan Indonesia. Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi selama kurun waktu 20 tahun mendatang dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia dan amanat perjuangan yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka visi pembangunan nasional 2025 sampai 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Ya, bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri. Suatu bangsa dikatakan maju apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian, berakhlak mulia, dan berpendidikan tinggi. Visi pembangunan nasional sebagaimana dicanangkan Bappenas tersebut sangat inspiratif bagi penyelenggaraan program corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan. Ya, untuk mencapai Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur perlu dilakukan upaya serentak di berbagai sektor dan perusahaan dapat menjadi bagian penting di dalamnya. Ya, memang perusahaan merupakan salah satu unsur yang dapat dimanfaatkan dalam pendanaan pembangunan. Dan ini juga yang kemudian memunculkan istilah kedermawanan sosial perusahaan. Setidaknya ada 3 ideologi yang mewarnai motivasi dan pendekatan kedermawanan perusahaan, yaitu the business of the business is business, corporate voluntarism, dan corporate involuntarism. Ya, kedermawanan sosial perusahaan sekilas tampak sebagai sebuah model yang cukup operasional bagi pembiayaan pembangunan. Namun, dalam praktik di lapangan, kedalamannya sangat terbatas. Banyak kegiatan atas nama corporate social responsibility menjadi sekadar kegiatan publisitas dan amal tanpa memiliki kaitan dengan optimalisasi potensi dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi ingat, setiap kegiatan corporate social responsibility bukan hanya dipublikasi saja, bukan kepentingan publikasi dan amal saja, tapi juga merupakan bagian dari potensi untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekitar. Ya, jadi bukan hanya seremonial saja, tapi dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekitar. Ya, upaya memperdalam praktik corporate social responsibility sebenarnya merupakan diskusi cukup menarik bagi pihak
optimistis bahwa praktik corporate social responsibility dapat terlaksana dengan baik bila dibekali dua kunci utama, ya, berupa peraturan yang tepat sasaran dan kapasitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, untuk menciptakan sumber daya manusia yang memadai, maka tujuan atau salah satu program dari Corporate Social Responsibility adalah memfasilitasi sumber daya manusia tersebut agar meningkat levelnya. Karena tujuan kita kesejahteraan sosial. Ya, jadi program Corporate Social Responsibility itu bukan hanya mengedepankan ekonomi saja, tapi kesejahteraan sosial juga dengan cara memfasilitasi sumber daya manusianya dengan baik dan tepat pada sasarannya sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat yang mengikuti itu. Salah satu contohnya adalah masyarakat sekitar perusahaan atau masyarakat lain yang menjadi stakeholder kita atau publik lain yang menjadi stakeholder kita. Begitu. Ya. Kemudian Corporate Social Responsibility dan pemberdayaan masyarakat. Corporate Social Responsibility merupakan bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar perusahaan. Ya, pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari keadilan yang kaku dan memberi orang tersebut kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya dan keputusan-keputusannya serta tindakan-tindakannya. Ya, corporate social responsibility berupaya membebaskan masyarakat sekitar perusahaan untuk keluar dari permasalahan sosial yang dihadapinya. Ya, melalui program corporate social responsibility, perusahaan berupaya memberi kesempatan agar masyarakat dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dengan demikian, dalam jangka panjang kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Jadi corporate social responsibility itu harus benar-benar bisa memfasilitasi itu semua. Ya. Pemberdayaan masyarakat terkait dengan upaya mengangkat kehidupan orang miskin yang kurang sejahtera untuk menjadi orang yang lebih mandiri dan mampu menghidupi diri sendiri dan keluarganya. Dalam pemberdayaan masyarakat, perlu pemahaman akan penyebab kemiskinan masyarakat agar dapat diputuskan jenis program yang relevan untuk ditetapkan. Ya, ada berbagai penyebab kemiskinan ya, tapi yang paling utama faktor kemiskinan adalah produk dari sistem ekonomi yang kapitalistik yang melahirkan pola distribusi kekayaan yang tidak adil. Ya, fakta empirik menunjukkan bahwa bukan karena tidak ada makanan yang membuat rakyat menderita kelaparan atau tidak ada rumah sehingga banyak rakyat tinggal di bantaran sungai atau emperan toko, melainkan buruknya distribusi makanan, rumah, dan sebagainya. Ya, pemahaman kondisi masyarakat sekitar perusahaan perlu menjadi fokus perhatian dan penyelenggaraan corporate social responsibility. Pada umumnya, perusahaan yang berorientasi profit terlihat sebagai kapitalis yang dapat berdampak pada tidak meratanya distribusi sumber-sumber yang ada di sekitar perusahaan, yang mengakibatkan potensi konflik dalam masyarakat. Dalam hal seperti ini diperlukan kecermatan perusahaan untuk memahami persoalan yang dihadapi masyarakat tersebut. Dan perusahaan perlu memutuskan pilihan terbaik untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat itu berawal dari kebutuhan masyarakat itu, bukan dari kebutuhan perusahaan saja. Ya, program corporate social responsibility hendaknya menjadi bagian penting dari proses pembangunan Indonesia. Ya, proses pembangunan idealnya haruslah mengarah pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan segenap rakyat. Hal itu akan tercermin dalam penurunan angka kemiskinan, perbaikan ketimpangan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja dengan pendapatan yang berkepastian untuk peningkatan taraf hidup. Ya. Untuk mewujudkan langkah-langkah ke arah
tersebut tahap demi tahap perlu diupayakan peningkatan taraf pendidikan contohnya dan kemampuan kerja penduduk usia produktif yang terus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan dan iklim persaingan di pasar tenaga kerja lokal maupun global. Jadi dengan kualitas pendidikan yang baik, contohnya kalian sebagai mahasiswa yang mengikuti program-program yang berhubungan dengan tenaga kerja lokal, pembangunan serta kurikulum yang sekarang berubah untuk memastikan kalian sebagai mahasiswa itu mendapatkan eh, pengetahuan lebih secara praktis dalam tenaga kerja lokal maupun global. Itu merupakan salah satu upaya pendidikan untuk agar kalian menjadi masyarakat yang sejahtera dan membangun serta membantu masyarakat lain menjadi lebih sejahtera. Itu adalah merupakan tanggung jawab dari pemberdayaan masyarakat corporate social responsibility. Ya, jadi mahasiswa juga bagian dari itu semua. Jadi belajar dengan baik bagi mahasiswa-mahasiswaku. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semua yang saya sampaikan di sini untuk contoh perkuliahan. Terima kasih yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.